Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu, malam hari ini karena saya tidak keluar mengisi kajian lantaran hari hujan, maka siaran ini langsung kita ambil di Masjid Darul Ulum, Masjid Abi Center, yang dilatar belakangi dengan anak-anak kita sedang bersiap-siap akan makan malam. Mereka-mereka ini semuanya makan di masjid bersama-sama supaya dapat diterapkan bagaimana adab-adab makan dalam sunnah Nabi. Dengan cara makan bersama ini, kami para guru dapat melihat bagaimana cara anak itu makan. Tentu Bapak Ibu yang melihat ini diharapkan jangan langsung dulu memvonis kalau ada anak kita yang makannya masih belum mengikuti sunnah Nabi atau adab-adab makan. Karena maklumnya namanya anak-anak, kadang mereka tidak sabar, kadang mereka bergelut, kadang mereka bermain. Tapi alhamdulillah sebagian besar anak-anak sudah mengerti dan paham bagaimana mestinya makan, menikmati makan, dan mensyukuri nikmat makan. Maka semua laki-laki putra berada di masjid semua, termasuk para guru-guru dan pengasuh, ikut aktif terlibat membagi nasi, membagi sambal, sekaligus mengontrol. Bahkan diterapkan sistem siapa yang ada sebutir nasi terbuang, dia harus pungut dan makan. Sengaja kita makan di masjid di atas tikar salat agar mereka tahu bahwa jangan sampai makanan tersisa dan terbuang-buang. Bahkan para guru, para ustadz pun juga membantu memungut makanan yang terbuang itu dimakan. Ini yang kita harapkan kepada anak-anak. Saya bicara. Nah, Bapak Ibu di rumah, para orang tua, juga wali murid dan yang lain, malam hari ini tiba dihitung-hitung masih tanggal 13 Sya'ban dan sudah masuk ke malam 14 Sya'ban. Besok siang sudah 14 Sya'ban. Dan Sabtu maghrib setelah matahari terbenam sudah masuk nisfu Sya'ban. Hari Ahadnya adalah nisfu Sya'ban, yaitu separuh bulan Sya'ban. Mudah-mudahan beberapa keringkasan yang akan disampaikan ini berguna bagi kita tentang menghadapi nisfu Sya'ban. Yang pertama dulu bahwa nisfu Sya'ban itu adalah separuh daripada bulan Sya'ban. Karena arti nisfu separuh. Secara umum bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan,
di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa inilah bulan yang banyak dilengahkan, diabaikan atau lalai manusia tentang kemuliaannya, keistimewaannya, keutamaannya. Maka disukai kita di bulan Sya'ban ini memperbanyak berbagai macam amal-amal saleh, meningkatkan mutu ibadah-ibadah sunnah, bahkan bulan Sya'ban ini dianggap dengan Syahrul Qura, bulan di mana orang-orang saleh memperbanyak mempelajari membaca Al-Quran. Bahkan disampaikan orang saleh dulu malah ada yang menutup aktivitasnya, menutup toko-tokonya untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Cuma sedikit barangkali perlu disampaikan kepada kita semua, baik yang di rumah, ada nanti namanya tersebar di masyarakat luas tentang amalia-amalia, ibadah-ibadah, dan beberapa amalan-amalan yang dianggap takarub kepada Allah mereka lakukan di malam nisfu Sya'ban. Ada yang baca Yasin sekian kali, ada yang namanya salat alfiyah, membaca Al-Ikhlas sekian kali, ada doa khusus, bahkan ada nanti salawat-salawatan dan seterusnya yang dipandang, yang dianggap itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, dan apa yang kita terima daripada guru-guru kita pun tercantum dalam kitab-kitab, sebaiknya, sebagusnya mari kita hindari amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya atau tidak ada dalilnya, tidak ada keterangan dari Nabi tentang amalan tersebut, tentang ibadah tersebut. Karena dikhawatirkan jika kita melakukan suatu amalan, suatu ibadah, suatu takarub, suatu ketaatan kepada Allah, jika itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada sumbernya daripada Rasulullah SAW, nanti amalan itu bisa tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada berdasarkan ajaran kami, perintah kami, aturan kami, dia tertolak. Karena ibadah itu harus ada dasarnya, harus ada keterangannya, dalilnya. Oleh sebab itu, bagi kita semua agar berhati-hati, karena kata para ulama ahli hadis, banyak hadis-hadis daif, bahkan daif jiddan. Daif itu bahasa kitanya lemah, daif jiddan, lemah sekali, atau maudhu' palsu, yang dijadikan pegangan dasar bagi orang untuk melakukan amalan-amalan saleh, ibadah tertentu di malam nisfu Sya'ban. Termasuklah namanya membaca ayat-ayat khusus, surat-surat khusus.
atau amalan khusus atau wirid khusus, zikir khusus dan seterusnya. Kalau belum jelas dasar pegangannya, dalilnya, kalau memang tidak ada Nabi yang mengerjakan, maka lebih bagus kita hati-hati daripada ceroboh di malam nisfu Sya'ban. Saya tidak akan menyebutkannya satu-satu contoh-contoh amalannya, karena pasti ada yang mempertahankannya, ada yang bersikeras bersikukuh untuk melakukannya. Juga termasuk bagi kita yang punya HP Android, ada pesan-pesan, ada tulisan-tulisan menyebarkan berbagai macam hal-hal tentang kemuliaan keistimewaan nisfu Sya'ban. Kalau memang kita tidak tahu, jangan disebarkan. Niat kita untuk berbuat baik, tapi malahan jangan-jangan apa yang kita sebarkan itu malahan tidak ada dasarnya. Jadi himbauan kita kepada kita-kita yang ingin menyebarkan keistimewaan nisfu Sya'ban, amalan-amalannya dan seterusnya, hati-hati, tanya dulu kepada guru yang ahli, ulama yang ahli. Apakah boleh ini disebarkan, dibagi-bagi, amalan ini atau anjuran ini atau tidak? Karena kita tidak ahli hadis, kita tidak ahli fikih. Ini himbauan. Murid-murid kita di sini sambil makan juga dapat mendengarkan. Termasuk puasa di nisfu Sya'ban. Ada anjuran dalam sekian hadis, tapi kata para ulama ahli hadis, hadis-hadis yang menyatakan adanya puasa khusus di nisfu Sya'ban tidak terlepas daripada kelemahan di sana sini. Maka kata mereka, perbanyak sajalah puasa dan biasakan puasa yang sudah biasa seperti Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, atau menambah dengan puasa-puasa lain yang tidak mengkhususkan puasa di hari tertentu di bulan Sya'ban. Dan memang Nabi di antara 11 bulan semenjak Syawal sampai Sya'ban, yang paling banyak beliau berpuasa di bulan-bulan adalah bulan Sya'ban. Maka silakan siapa yang ingin berpuasa banyak-banyak silakan. Dan alhamdulillah murid-murid kita di sini ada di antara mereka yang rajin puasa. Paling tidak Senin Kamis, bahkan ada yang melebihkan. Ada yang puasa Daud. Untuk itu kita sampaikanlah kepada kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena besok tanggal 14 Sya'ban malamnya sudah nisfu Sya'ban. Jadi apa saja yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban? Silakan beribadah. Siapa yang sudah terbiasa salat malam, salat malam. Siapa yang sudah terbiasa zikir malam, silakan zikir. Tapi hati-hati untuk mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Isilah malam-malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan baik sebagaimana amalan-malam biasa. Kalau biasa kita di hari-hari biasa, di malam-malam hari membaca Quran atau membaca buku bagi kita-kita, atau mendengarkan pengajian atau wirid, atau membaca zikir-zikir dan segala macam termasuk salat, atau mengulang hafalan, ya isi tetap itu di nisfu Sya'ban. Memang ada kemuliaan nisfu Sya'ban, adalah. Cuman yang kita sampaikan, yang tugas kita menyampaikan, hati-hati untuk mengamalkan amalan-amalan tertentu yang memang tidak ada atau belum jelas di kita dasarnya.
Tanyalah dulu. Nanti terlanjur kita menyebarkan sesat orang gara-gara kita, nah dosanya kita dan dosa orang kita juga mikul. Lantaran ada ajaran-ajaran, amalan-amalan yang tidak berdasar yang kita sampaikan. Maka itu juga di nisfu Sya'bannya, hari Ahadnya. Masuk itu hari Akad. Biasa saja. Siapa yang ingin puasa, puasa. Tidak masalah. Karena puasa Sya'ban. Bahkan besok boleh puasa. Tapi biasanya puasa Sabtu spesial tidak boleh. Kecuali sudah puasa sebelumnya, setelahnya. Kalau hanya puasa khusus besok Sabtu, tidak ada dasarnya. Karena besok Sabtu itu dilarang kita puasa, makruh kan puasa. Kecuali puasa setelah itu dan puasa sebelumnya. Kalau sudah terbiasa kita puasa Daud, ya tepat puasa besok puasa. Atau kita sudah berpuasa juga semenjak awal-awal banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban, terbawa hari Sabtu, terbawa hari Ahad, tidak masalah. Ini siapa yang suka dan banyak berpuasa. Cuman menspesialkan puasa khusus di siang hari di nisfu Sya'ban, ini yang sebagian ulama ahli hadis menyatakan hadisnya lemah. Hadis itu diriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata peneliti hadis, hadisnya tidak terlepas pada kelemahan di sana sini. Lalu bagaimana? Biasa saja. Biasa saja kita menghadapinya. Bagi yang sudah biasa puasa, puasa saja. Karena bulan Sya'ban adalah bulan persiapan. Bulan latihan untuk menghadapi Ramadan. Kedudukan Sya'ban itu hampir sama dengan kedudukan salat sunat sebelum salat fardu. Berarti membiasakan puasa di bulan Sya'ban mencontoh Nabi, karena sunnah Nabi paling banyak puasa Sya'ban. Sekaligus kita melatih diri untuk banyak berpuasa sehingga masuk Ramadan nanti kita sudah terbiasa puasa. Biasakan perbanyak baca Quran. Anak-anak kita di sini juga. Biasakan diri kita di bulan Sya'ban ini untuk banyak beramal saleh, meningkatkan mutu salat sunat kita. Kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, ya tetap Senin Kamis, bila perlu tambah untuk latihan. Dan perbanyak kebaikan-kebaikan lagi. Kenapa? Itu persiapan, latihan untuk menghadapi Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Nah, himbauan kita, yang terbaik itu sebelum melakukan suatu amalan, suatu ibadah, suatu pendekatan diri kepada Allah atau ketaatan, ilmui dulu, yang terbaik. Populer, Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap, sebelum beramal. Yang akan diamalkan itu ilmui dulu. Cara berilmu banyak, bisa mendengar, bisa membaca, bisa bertanya, bisa duduk di majelis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahlinya jika tidak tahu. Termasuk apa-apa saja yang mesti kita lakukan di Sya'ban ini atau menghadapi nisfu Sya'ban, lebih baik bertanya daripada cepat-cepat saja kita mengamalkan. Nanti terjebak kepada suatu amalan yang tidak berdasar, yang sering disebut dengan bid'ah. Karena bid'ah itulah membikin suatu amalan yang tidak ada dasarnya, menyerupai syariat, menyerupai ibadah. Kita bikin caranya, modelnya, lafaznya, bilangannya, tempatnya, waktunya, mencontoh syariat sehingga dianggap itu suatu ibadah, maka ini terjebak kita nanti kepada bid'ah. Hati-hati dengan bid'ah. Jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat benci kalau orang mengatakan suatu amalan bid'ah. Justru pelajari dulu apakah memang bid'ah apa tidak. Kadang-kadang kita terburu menilai orang, ada guru, ada ustaz mengaji, ini bid'ah. Kita cepat sekali marah kepada ustaz. Bisa jadi ya bid'ah. Karena dia ustaz, dia guru, lebih tahu pada kita.
Itu himbauan kita kepada anak-anak kita di sini, guru-guru kita di sini khususnya. Yang terbaik itu apa yang akan kita amalkan, ilmui dulu. Bahasa kita malu bertanya, sesat di jalan. Dalam ibadah, malu bertanya dan tidak mau bertanya, sesat ibadah kita. Jangankan berpahala, ya dia berdosa. Itu maka ayat bilang fas'alu, tanyalah. Jangan coba-coba dan jangan beranikan diri untuk mengajari orang, mendakwahi orang, mengajak orang, atau sekadar memberitahu orang suatu amalan, suatu ibadah kalau kita sendiri tidak tahu. Kita masuk ini di HP, di Android, cepat-cepat saja kita sebaran berita. Ini fadilahnya begini, ini pahalanya sekian, ini keutamaan ini keistimewaan ini, tentang Sya'ban begini, kita sendiri tidak tahu. Kita sendiri tidak ada ilmu tentang itu. Lalu kita coba sebarkan. Nah, sesat orang kalau memang salah, bagaimana? Saya sendiri ada beberapa kali dikirimi oleh kawan-kawan yang kita tahu kawan-kawan itu bermaksud baik, mengirim di grup, mengajak untuk jangan lupa melakukan bacaan ini, amalan ini, ibadah ini di malam nisfu Sya'ban atau di Sya'ban ini. Berapa kali saya dapat. Dan saya tahu bahwa teman saya itu tidak ada dasar agamanya. Tapi karena dia ingin berbagi katanya, ingin berbuat baik, ingin menyebarkan kebaikan katanya, disebarkannya. Nah, sebar kepada saya. Kita pelajari apa yang disebarkannya itu. Karena memang tidak ada dasarnya, tidak ada keterangannya, tidak ada petunjuknya, saya tidak amalkan. Dan saya tidak bagi-bagi kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak tahu suatu amalan itu, suatu ibadah itu, suatu ketaatan itu dasarnya, apakah boleh, apakah tidak, apakah dianjurkan, apa tidak, apa nanti ini memang ibadah atau dikarang-karang, tidak ada yang terbaik, tidak ada yang sebaik-baik bertanya. Bertanyalah, bertanya itu tidak rugi. Bertanya tentu kepada ahlinya. Kalau bertanya kepada kawan, kawan tidak ahlinya, kecuali kawan itu memang ahli. Tanya pula kepada orang yang sesuai dengan kita, yang sama-sama paham dengan kita, itu tidak bertanya namanya, mengokohkan pendapat. Ya. Si A, dia tidak tahu apakah ini boleh, apakah memang ini sunnah, apakah ini memang amal atau ibadah, ada ajaran Nabi atau tidak. Kita sudah cenderung juga untuk mengamalnya. Lalu kita tanya kawan yang sama dengan kita. Itu tidak bertanya namanya. Namanya mencari kawan untuk membenarkan apa yang kita anggap benar. Tapi kalau kita tanya kepada Ustaz Deno, dia tahu. Misalnya gitu. Kita tanya kepada orang yang mendukung kita, orang yang sekelompok dengan kita, orang yang sama-sama amalan dengan kita, itu tidak bertanya namanya. Mencari kawan. Tanya kepada orang yang ahlinya. Seperti contoh, di malam nisfu Sya'ban itu ada anjuran namanya salat 1000 rakaat. Salat alfiyah, membaca ikhlas sekian kali banyaknya. Apakah memang ada itu amalan itu? Contohnya begitu, itu anjurannya, baca ini sekian kali. Apakah ada dari Nabi? Ada hadis sahihnya? Apakah ada penjelasan ulama yang ahli di bidangnya? Tanya dulu. Kalau kita tanya sama kawan, kawan juga sama dengan kita, itu tidak bertanya namanya. Oh yo, mari kita amalkan. Rugi gitu. Nah, bila kita ke salat, bila kita kumpul, di mana kumpul di malam nisfu Sya'ban. Itu mencari kawan itu namanya. Tapi tanyalah kepada orang yang ahli di bidang itu, apakah memang ada dasarnya ini? Apakah memang boleh diamalkan? Atau boleh disebarkan? Ini saya dapat, misalnya saya dapat apa namanya? Kiriman daripada teman-teman grup. Apa itu? Ada namanya salat alfiyah di nisfu Sya'ban misalnya.
Saya dapat kiriman dari kawan, apa itu? Membaca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Diniatkan untuk anak, untuk ini, untuk ini. Apakah memang ada ini? Kepada siapa tanya? Bukan kepada kawan. Kepada orang alim yang mengerti, yang paham tentang itu. Kalau ada katanya amalkan. Ini ada, ini dasarnya, ini kitabnya, ini rujukannya. Jelas dia paham. Ini hadisnya Syanu meriwayatkan. Hadis ini statusnya sahih atau hasan li ghairihi. Atau dhaif tapi tidak bertentangan hadis sahih kata. Oh, ada dasarnya. Jadi boleh kita amalkan. Boleh katanya. Tanggung jawab. Kalau itu boleh saya sebarkan, boleh. Baru. Tapi kalau tidak tahu kita jangan disebarkan. Karena bisa berbahaya. Ya, Ustaz Dino. Guru besar kita ada di belakang nih. Ya, kita kan. Nah, kenapa ini disampaikan? Karena besok tanggal 14 Sya'ban. Maghribnya sudah masuk nisfu Sya'ban. Sebab pertukaran hari itu dalam syariat pertukaran hari itu maghrib. Jadi besok 14 Sya'ban, maghribnya sudah 15 Sya'ban. Maka disebutlah malam nisfu Sya'ban. Hari Ahadnya 15 Sya'ban. Nah, separuh di bulan Sya'ban namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban inilah yang dikatakan, yang disebut, yang populer di masyarakat, ada mempunyai sekian banyak keutamaan dan keistimewaan jika beramal di malamnya atau di siang harinya. Sehingga kita dianjurkan memperbanyak amalannya. Karena ada hadis-hadisnya, ada penjelasan ulama-ulama. Itu makanya kita sampai begini sekarang malam ini. Apakah memang ada berdasarkan hadis yang sahih daripada ulama-ulama yang menjelaskan itu? Kalau ada, ya kita amalkan. Untuk murid-murid kita di sini, karena antum belum lagi lebih pintar daripada guru, maka bertanya pada guru. Ya tengku. Ini tunggu malala. Selagi kita murid masih menuntut ilmu yang terbaik, tanya kepada guru. Kami guru-guru di sini juga tidak semuanya ahli di bidang itu. Ada guru-guru kita yang ahli di bidang fikih, di bidang hadis, ada di bidang bahasa. Ustadz Ridho bidang apa? Usuluddin ya. Usuluddin, beliau sudah lama, 11 tahun di Gontor. Ustaz Dino, syariah. Ustaz satu lagi, Ustaz pendukung alam ya. Masing-masing kita, Ustaz Jumadi itu ahli juga tuh. Ustaz Hendra, apa? Tanya bidang masing-masing. Jadi murid-murid selagi jadi murid yang terbaik, tanya sama guru. Kalau jamaah, tanya kepada ustadznya. Tapi jangan tanya kepada penceramah. Tentu saja penceramah yang tidak mempunyai bidang. Ada penceramah itu yang ahli dia, alim dia di bidang fikih, dia penceramah. Atau alim dia di bidang hadis, mustalah hadis, ahli di usul fikih. Atau ahli dia di laugah, ahli tafsir dan segala macam. Maka tanya sama dia. Berarti dia bukan hanya penceramah, juga alim. Tapi tentu semua penceramah alim. Karena sebagai penceramah, karena kepandaiannya, kepintarannya dalam berceramah, bisa jadi dia tidak alim di bidang-bidang tertentu. Ini yang kita sampaikan kepada kita semua,
Barangkali antum-antum semua sudah pernah pula mendengar tentang Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Barangkali orang tua kita, wali-wali kita yang mendengar di rumah kalau ikut mendengar, atau bapak ibu di mana saja yang ikut, pesan kita karena ini adalah amal ibadah. Nah, asal daripada ibadah itu tidak boleh dilakukan. Al-aslu fil ibadat, asal muasal daripada ibadah tidak boleh kita kerjakan hingga ada dalilnya, ada keterangannya, ada dasarnya, baru kita kerjakan. Berbeda nanti dengan dunia. Al-aslu fil asya', asal muasal dalam segala sesuatu masalah dunia ini boleh dikerjakan, kecuali kalau ada nanti yang melarang. Ya gitu guru usul, pakar usul ini. Kalau ibadah, minta pelajar, kalau ibadah harus kita lakukan ibadah itu kalau sudah ada dasarnya, ada dalilnya, ada petunjuknya, ada sumbernya dari Nabi. Dan kita tidak boleh membikin-bikin ibadah, membikin-bikin suatu amalan, karena masalah ibadah itu masalah syariat. Allah menyuruh kita ibadah, Allah juga yang menurunkan bagaimana cara beribadah. Rasul menjelaskan bagaimana model ibadahnya. Termasuklah ke dalam Sya'ban ini. Saya tidak lebih pintar daripada kita-kita semua, cuman apa yang saya tahu saya sampaikan. Tentu saya juga bertanggung jawab apa yang saya sampaikan dunia akhirat. Untuk itu, karena Isya sudah masuk, kita bikin kesimpulan. Kesimpulan pertama bahwa bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan dinaikkannya amalan kepada Allah, amalan tahunan, amalan mingguan Senin Kamis, amalan harian Asar dan Subuh. Dinaikkan, dilaporkan kepada Allah walaupun Allah tidak butuh laporan. Nah, bulan Sya'ban amalan tahunan dinaikkan. Nabi, kesimpulan kedua, Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ada 11 bulan di luar Ramadan, semenjak Syawal sampai Sya'ban. Nah, bulan-bulan yang paling banyak Nabi berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Bahkan hampir sebulan penuh. Hampir sebulan penuh. Itu kesimpulan kedua. Yang ketiga yang kita sampaikan, bahwa kita disukai banyak-banyak melakukan amal saleh, meningkatkan mutu-mutu amalan sunnah kita, ibadah sunnah kita di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban bulan persiapan. Disukai kita memperbanyak puasa, memperbanyak salat-salat sunat yang memang ada dasarnya, membaca Quran, karena ini bulan namanya bulan Qura, Syahrul Qura, bulan para pembaca Al-Quran, melatih diri untuk bersedekah, dan melatih diri untuk membiasakan salat malam. Itu kesimpulan ketiga. Kesimpulan keempat, khusus tentang nisfu Sya'ban, banyak beredar kemuliaannya, keutamaannya, sebagaimana disampaikan oleh guru-guru. Cuman hati-hati kita untuk melakukan amalan tertentu, ibadah tertentu di malam nisfu Sya'bannya dan di siang harinya. Kenapa begitu? Khawatir kita, karena ada sekian hadis maudhu' palsu atau hadis daifnya jiddan. Bahkan ada hadis yang la aslalahu, tidak ada dasar dan sumbernya. Ada hadis daif, ada juga hadis daif tapi masih bisa dipakai. Ada hadis hasan di ghairi. Itu istilah mustalah hadis. Tentang amal-amal khusus di nisfu Sya'ban dan di siang hari nisfu Sya'ban. Itu kesimpulan keempat. Terakhir kesimpulannya, sebaiknya apapun amalan ibadah yang akan kita lakukan, ilmui dulu. Cara berilmu itu dengan membaca. Kalau kita memang pandai membaca kitab. Kalau tidak, bertanya kepada ahlinya, atau duduk di majlis ilmu, baru kita tanyakan tentang amalan, tentang ibadah yang
akan kita amalan. Kalau tidak, jangan-jangan nanti kita terjebak melakukan suatu amalan yang tidak ada sumbernya. Ancaman Nabi, amalan itu namanya raddun, tertolak. Bahkan dikatakan dia Nabi yang berkata, Nabi yang berbuat, Nabi yang melakukan, padahal tidak, ancamannya neraka. Fal yatabawa. Maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya, memboking tempat duduknya di neraka. Itu man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas nama Nabi, dikatakan sunnah Nabi, dikatakannya Nabi yang nyuruh, di nisfu Sa'ban, di separuh Sa'ban amalan begini, ini sunnah Nabi, ini kata Nabi, ini amalan Nabi, padahal tidak. Hati-hati. Karena berdusta, dusta yang terbesar itu adalah dusta atas nama Allah dan dusta atas nama Nabi. Ancaman dusta atas Nabi, neraka. Lima mengatakan ini amalan Nabi, ini sunnah Nabi, ini perbuatan Nabi, ini perkataan Nabi, ini persetujuan Nabi, padahal tidak, berbahaya. Itu murid tunggal Pak Lozadin ya. Sekian yang kita sampaikan kepada kita semua yang hadir. Yang hadir, mudah-mudahan mendapat manfaat dan faedah daripada apa yang kita sampaikan malam ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.